Di usia yang ke-20 tahun, Muhammad Iksan Ilahi memiliki sebuah tekad untuk bisa menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Terlebih pada saat itu, pernikahannya dengan istri yang ia nikahi di kampung halamannya di Aceh membutuhkan seenggaknya penghasilan untuk segera dipenuhi. Di kampung halamannya, tampaknya Iksan, begitu orang memanggilnya, tidak bisa menemukan pekerjaan yang cocok baginya. Dia masih muda, tangguh, dan mau kerja apa aja yang penting halal. Namun di kampung halamannya, ia tak berjodoh dengan apapun itu pekerjaannya. Dan atas hal itu merantaulah Iksan dan istrinya ke Jakarta untuk bergelut dan bersaing, serta mengisi lapangan pekerjaan yang kabarnya akan tersedia sebanyak 19 juta lapangan pekerjaan itu. Sesampainya di Jakarta, Iksan kembali tidak bisa menemukan pekerjaan yang cocok baginya. Telah beberapa profesi ia geluti, namun tak satu pun yang bisa membuatnya nyaman di hatinya. Singkatnya, setelah bergelut dengan susahnya mencari pekerjaan dan penghidupan di ibu kota negara, pindahlah Iksan dengan tidak serta membawa istrinya ke rumah Pak D-nya yang ada di Medan Marelan, Sumatera Utara di bulan November 2019. Ada banyak pertimbangan mengapa Iksan memilih rumah Pak D-nya itu sebagai tempat untuk mencari pundi-pundi rupiah yang pada saat itu masih aja ia cari-cari. Salah satunya adalah Iksan berminat untuk ikut bersama dengan Pak D-nya melaut. Pak D Iksan bernama Ridwan Ismail alias Iwan Mancung, 45 tahun. Iwan Mancung adalah kakak dari orang tua Iksan yang sama-sama berasal dari Aceh. Iwan adalah seorang nahkoda yang mengepalai sebuah kapal pencari ikan yang biasa melaut di sekitar Laut Belawan atau Selat Malaka. Iwan jarang pulang. Pekerjaan melautnya menuntut bapak dengan 2 orang anak ini untuk tetap berada di laut selama layar terkembang. Di rumah sederhana yang Iwan tinggali yang berlokasi di Pasar 3 lingkungan 4 Medan Marelan ini semakin riuh ketika si keponakan datang tiba-tiba tanpa memberi kabar terlebih dahulu kepada si tuan rumah. Rini Alpianti yang adalah istri Iwan sempat kaget menerima kedatangan keponakannya itu. Ia juga heran ketika Iksan datang dengan membawa tas besar yang isinya pakaian-pakaian miliknya. Sebagai saudara dekat dan demi untuk menjaga hubungan yang baik, diizinkanlah Iksan untuk tinggal di rumah milik Iwan. Setelah Iksan datang dan tinggal di rumah itu, Rini kemudian mengabari si suami. Ia katakan bahwa Iksan datang dan sudah tinggal beberapa hari di rumahnya. Iwan gak masalah akan hal itu sebab Rini kenal betul dengan Iksan dan Iwan tahu bagaimana hubungannya dengan Iksan. Selama Iksan tinggal di rumah Iwan, seperti pada tujuan utamanya dalam rangka mencari penghidupan yang layak, Iksan minta kala itu untuk ikut bekerja dengan Iwan mencari ikan di lepas pantai. Awalnya Iwan sangat tidak merekomendasikan Iksan untuk ikut dengannya membelah ombak laut Selat Malaka. Dikarenakan Iwan yang berpengalaman sekalipun kadang ciut hatinya menyaksikan betapa ombak-ombak Laut Belawan itu sungguh menggetarkan hatinya. Ombak setinggi puluhan meter pernah di suatu ketika berhasil memporak-porandai kapal kayu yang ia nahkodai kala itu. Beruntung Iwan dan ABK lainnya bisa selamat. Mendengar kisah yang menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya tidak membuat Iksan berhenti meminta untuk terus ikut dengan Iwan melaut. Segala resiko akan ia ambil nantinya jika ada hal yang buruk di tengah laut nanti. Baiklah, ketika niat itu memang sudah bulat, di pertengahan bulan November 2019 atau setelah kepulangan Iwan melaut selama 14 hari, berangkatlah Iwan, Iksan, dan ABK lainnya mengarungi samudra. Sial, saat mereka melaut adalah saat-saat di mana ombak sedang tinggi-tingginya. Dan benar saja, hal itu nggak membuat Iksan tahan lebih lama lagi untuk tetap berada di atas kapal penangkap ikan yang ia tumpangi kala itu. Lalu atas izin si nahkoda yang adalah Iwan sendiri, Iwan kemudian memerintahkan Iksan untuk kembali ke daratan dengan menumpang speedboat yang kebetulan melintas dan bertujuan ke Pelabuhan Belawan. Kapal melaut selanjutnya tanpa beban 1 orang yang ciut hatinya. Sesampainya Iksan di daratan, Iksan langsung saja pulang ke rumah Iwan yang juga ditinggali istrinya Rini Alpiani dan kedua anaknya. Rini tampak senang dengan kehadiran Iksan di rumahnya sebab ia sekarang punya teman untuk mengisi hari-harinya sembari menunggu kepulangan si suami yang akan pulang di tiap 2 minggu ia melaut. Seiring dengan waktu yang kala itu terus berjalan dan seiring dengan waktu yang Iksan habiskan di rumah Iwan, seketika berubahlah tujuan utama Iksan yang awalnya adalah ingin mencari pekerjaan. Iksan dan Rini dikatakan terlibat cinta lokasi, cinta terlarang antara Bude dan keponakannya. Hubungan gelap itu sungguh awalnya bisa banget mereka sembunyikan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terlebih mereka sangat lihai menyembunyikan hubungan itu dari orang tua Rini yang kebetulan rumahnya tepat bersampingan dengan rumahnya.
14 Desember tahun 2019, ketika itu habis sudah waktu melaut Iwan dan saatnya Iwan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Iwan tak menemukan satupun orang di rumahnya. Biasanya Rini yang sudah tahu akan jadwal kepulangan Iwan, ia akan berada di rumah menunggu kepulangannya. Namun di hari itu ia tak melihat satupun orang. Tidak lama menunggu, Rini pun datang. Namun kala itu ia tak sendiri, melainkan saat itu ia datang bersama dengan Iksan. Datang dengan membawa sepeda motor sambil hujan-hujanan, dan semua pakaian mereka basah. Iwan kala itu masih tidak sama sekali curiga tentang perselingkuhan yang terjadi di antara Iksan dan Rini. Terlebih saat Iwan melihat istrinya dengan berpakaian gemes, berkegiatan dengan bebasnya di hadapan Iksan, yang kala itu tidak jemu-jemu memandang Rini. Masih di hari yang sama, di jam 8 malam, selepas semuanya menyantap makan malam mereka masing-masing, Iwan kemudian memanggil Rini untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Iwan yang mulai tampak tak senang berkata, "Ma, bilangin Iksan untuk pulang ke Aceh. Aku udah gak senang sama dia di rumah ini. Nih, ambil gopek, kasih ke dia untuk ongkos." Rini yang mendengar permintaan itu tak begitu saja setuju dengan apa yang menjadi pilihan Iwan. Alih-alih ia minta Iwan untuk mencarikan Iksan pekerjaan di sini aja, dan biarlah ia tetap tinggal di rumah ini. Seketika memuncaklah emosi Iwan. Iwan tetap tak setuju, dan mau gak mau dan suka gak suka, Iwan harus pergi dari rumah ini. Di jam 2 malam ketika Iwan terbangun dari tidurnya, ia terbangun dan dia tak menemukan satupun orang di rumahnya itu. Rini, Iksan, dan kedua anaknya menghilang entah kemana. Iwan pikir mereka pada saat itu berada di rumah orang tuanya. Namun semuanya semakin runyam ketika di pagi itu tepat jam 8, Iwan menerima telepon dari Rini yang mengatakan bahwa ia akan pergi ke Batam bersama dengan Iksan dan anak-anaknya. Tak lupa Rini juga sampaikan bahwa ATM, akta nikah, kakak, Rini bawa semuanya. Mengetahui istrinya dibawa pergi oleh keponakannya sendiri, semakin murkalah Iwan. Tak mau berlama, segera ia datangi rumah orang tua Rini dan menceritakan semuanya. Singkatnya, di jam 4 sore, Iwan yang ditemani oleh mertua Iwan dan iparnya segera pergi ke Bandara Kuala Namu untuk mencari dan sekaligus mencegah kepergian Rini dan kedua anaknya dengan Iksan. Namun sayang, usaha mereka tak berbuah manis. Mereka tak menemukan Rini dan Iksan di bandara maupun di hotel-hotel yang ada di sekitar bandara. Dalam keterangan yang pernah Rini sampaikan dalam sebuah momen persidangan, ia sampaikan, di malam itu tepat jam 1 malam, Rini dengan segala rencana yang telah ia bicarakan dengan Iksan sebelumnya, dengan diam-diam pergi dari rumahnya. Kala itu Bandara Kuala Namu lah yang menjadi tujuan mereka, untuk selanjutnya mereka akan pergi ke Jakarta. Sebelum jam keberangkatan mereka tiba di jam 7 malam, Rini dan Iksan sempat melakukan check-in dulu di sebuah hotel dekat bandara. Dan singkatnya, di jam 7 malam berangkatlah mereka ke Jakarta melalui Batam. Sesampainya di Jakarta, mereka yang belum tahu mau kemana sempat beberapa hari check-in dulu di beberapa hotel yang ada di Jakarta Barat. Dan singkatnya, di tanggal 17 Desember, mereka tiba di rumah saudara Iksan yang bernama Irma. Dan di tempat itulah Iksan dan Rini dikatakan melakukan pernikahan secara siri. Masalah perselingkuhan yang terjadi sungguh membuat keluarga Iwan yang ada di Aceh dan keluarga Rini di Medan menjadi kisruh. Terlebih mertua Iwan yang bernama Rahmat Ipong tahu dengan persis putri cantiknya itu telah berselingkuh dengan ponakannya sendiri. Dari sebuah sumber yang berhasil saya gali informasinya, dikatakan putra tertua Iwan pernah mengatakan bahwa ia pernah melihat ibunya saling bermesraan dengan Iksan, saling berpelukan dan saling berdekatan satu sama lain. Bahkan lebih lanjut dikatakan pula, Rini mengakui bahwa ia dan Iksan selama Iwan melaut kerap kali melakukan hubungan yang tak sepantasnya mereka lakukan di dalam kamar milik Rini. Kemurkaan Iwan semakin menjadi ketika di tanggal 18 Desember atau sekira 2 hari setelah Iksan dan Rini pergi, Rahmat Ipong atau orang tua Rini menerima telepon dari Iksan di Jakarta. Saat itu Iwan tepat berada di samping si mertua. Di dalam sambungan itu Iksan marah dan berjanji akan memberikan perhitungan kepada Pak D-nya Iwan karena ia telah mengadukan masalah ini kepada keluarganya yang ada di Aceh. Iksan berdalih bahwa yang membawa pergi Rini bukanlah atas kemauan Iksan, namun Rini lah yang meminta untuk segera pergi dari rumahnya. Mendengar pembicaraan itu terlintas di benak Iwan untuk memberikan pelajaran kepada Iksan. Ia tak peduli lagi tentang siapa Iksan yang adalah keponakannya sendiri yang telah sungguh membuat hidupnya menjadi susah. Dan dari hal inilah kemudian membuat Iwan, Rahmat Ipong, Agus Salim alias Aseng, dan Rismawati alias Aris mengadakan sebuah pertemuan merencanakan untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap Iksan. Aseng dan Aris adalah teman dari Rahmat Ipong yang juga kenal dengan Iwan.
Iwan kala itu menjanjikan akan memberikan uang sebesar 4 juta jika Aseng dan Aris bisa memberikan pelajaran kepada Iksan. Aseng dan Aris setuju, singkatnya rencana busuk itu pun tercipta. 20 Desember 2019 adalah detik-detik di mana inisiator dan para algojo telah siap dengan posisi mereka masing-masing. Jadi begini kronologinya. Di tanggal yang barusan saya sebutkan, tersiar sebuah kabar bahwa hari ini Iksan dan kedua anaknya akan tiba di Medan. Kabar itu telah diterima oleh pihak keluarga Rini, yang dimana pada saat itu adik Rini lah yang menjemput rombongan tersebut di bandara. Setelah berhasil bertemu dengan Rini dan Iksan, mereka kemudian diturunkan di 2 tempat yang berbeda. Iksan kala itu dibawa ke rumah kakak Rini yang bernama Maya di Labuhan Deli, sedangkan Rini dibawa ke rumah Pak Leknya yang bernama Rudi Kliwon di Bagan Deli. Tujuan dari hal itu adalah pihak keluarga Rini mau bertanya kepada Rini dan Iksan tentang perselingkuhan yang terjadi dan demi untuk menghindari keributan yang bakal mungkin akan terjadi. Setelah Rahmat Ifong terinfo terkait posisi Iksan pada saat itu, ia segera memerintahkan Aseng dan Aris untuk segera bersiap dengan tugas yang harusnya mereka lakukan di malam itu juga. Aseng kala itu telah bersiap dengan sajam yang telah ia bawa 2, satu ia pakai dan satu lagi ia berikan kepada Aris. Dengan membawa 2 buah sepeda motor, Rahmat Ipong kemudian mengajak mereka untuk bersama dengannya menjemput Iksan di rumah Maya di Labuhan Deli. Namun sebelum mereka sampai di lokasi penjemputan, Rahmat Ipong dikatakan membawa Aseng dan Aris ke sebuah tempat atau TKP yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Tempat itu berlokasi di perkebunan tebu PTPN 2, Dusun 20, Desa Kelumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak. Setelah memantau lokasi yang sepi dari segala hiruk-pikuk warga yang berkegiatan, semakin mantaplah rencana mereka. Rahmat Ipong yang diikuti dari belakang oleh Aseng dan Aris pergi menuju lokasi penjemputan di Labuhan Deli. Singkatnya, sesampainya di lokasi, sementara Rahmat Ipong melaju ke rumah Maya, kedua algojo menunggu Rahmat di seberang jalan. Sesampainya Rahmat Ipong di rumah Maya, ia katakan bahwa ia mau menjemput Iksan. Katanya mau dipertemukan dengan Rini agar cepat masalah ini selesai. Tanpa curiga, Maya dan suaminya yang bernama Adam memberikan izin Iksan untuk dibawa pergi. Iksan yang membonceng di belakang tampak akrab dengan Rahmat Ipong yang ia panggil kakek itu. Setibanya Rahmat dan Iksan di jalan utama, Aseng dan Aris yang melihat keduanya segera bersiap dan ia ikuti Rahmat dan Iksan dari belakang. Singkatnya, setelah mereka memasuki area perkebunan, tiba-tiba saja dari arah belakang, Aris yang membawa sepeda motor itu sengaja menghalangi laju sepeda motor yang dibawa oleh Rahmat Ipong. Rahmat yang kaget sengaja melakukan pengereman dengan mendadak, dan hal itu sempat membuat Rahmat Ipong dan Iksan terjatuh ke tanah. Melihat targetnya jatuh ke atas tanah yang lokasinya tepat di perkebunan tebu yang gelap, Aseng tanpa banyak pikir segera ia arahkan sajam yang ia bawa ke arah perut Iksan 1 kali. Iksan tentu kaget dengan serangan mendadak yang ia terima, serta ia juga sempat minta tolong kepada si kakek sambil ia berdiri dan berlari ke arah sebuah mobil jeep di tepi kebun untuk berlindung. Alih-alih menolong, Rahmat Ipong segera pergi dari lokasi dan pulang ke rumahnya. Iksan yang posisinya sudah terjepit tak bisa berbuat banyak ketika arahan demi arahan sajam ia terima bertubi-tubi mendarat di tubuhnya. 34 arahan ia terima di malam itu. Tak kuat menahan kesakitan itu, Muhammad Iksan Ilahi dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Selesai. Kasus ini mulai menemukan titik terang dengan diawali ditemukannya tubuh Iksan yang tak bernyawa di sebuah parit perkebunan tebu. Kondisinya saat pertama kali ditemukan oleh warga, tubuhnya tertutupi oleh pelepah-pelepah daun kering serta sampah-sampah rerumputan. Temuan yang sempat membuat geger itu bisa dengan mudah terungkap identitasnya. Sebab derasnya informasi yang mengalir di media sosial kala itu akhirnya membawa keluarga Iksan mendatangi kantor polisi untuk mengkonfirmasi temuan itu. Investigasi yang kemudian dilakukan oleh petugas membawa petugas kemudian memeriksa Ridwan Ismail alias Iwan Mancung. Polisi bukan tanpa sebab melakukan pemeriksaan kepadanya, sebab beberapa saksi mengatakan bahwa ada masalah cinta segitiga di antara Iwan, Iksan, dan Rini. Dan dari mulut Iwan lah semuanya terungkap satu persatu. Iwan katakan bahwa Rahmat Ipong, Aris, dan Aseng terlibat dalam kasus ini. Mereka diamankan tak lama setelah nyanyian itu keluar dari mulut Iwan. Kecuali Aseng, ia sempat buron. Hingga akhirnya di bulan Februari 2020 ia berhasil diamankan. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Ridwan Ismail alias Iwan Mancung, Rahmat Ipong, Rismawadi alias Aris, dan Agus Salim alias Aseng dengan hukuman
20 tahun penjara. Di tingkat banding atas upaya hukum yang mereka sama-sama lakukan, kemudian berhasil merubah vonis sebelumnya. Ridwan Ismail 12 tahun penjara, Rahmat Ipong 12 tahun penjara, Rismawati alias Aris 15 tahun penjara, dan Agus Salim alias Aseng tolak banding. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, dan kisah ini pun berakhir.